Ya udah matikan lah. Oke, semua kita lanjut lagi. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanan ini ya. Oke, kita sampai tadi pada hubungan dosen dengan pembimbing harus memiliki bahasa yang sopan. Karena itu juga menentukan proses keberhasilan pembimbingan dengan baik. Nah, kemudian kita masuk saja ke bagian yang ketiga, siapkan bahan penelitian kita. Jadi skripsi dan proposal skripsi yang bagus itu ialah yang memiliki persiapan yang bagus, persiapan yang matang. Maka sebelum kita menulis, kita siapkanlah bahan-bahan penelitian kita, seperti paper, jurnal, printout, book, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian kita. Sehingga bahan kita sudah ada, lengkap. Maka nanti ketika dosen menanyakan kepada kita, apa materi yang kau gunakan, atau buku utama, referensi apa yang kau gunakan dalam penulisan skripsimu ini. Maka kita sudah gampang menjawab, saya menggunakan buku ini, membaca jurnal ini, membaca artikel ini, membaca paper ini, itu tunjukkan ke dosen. Itu akan membuat diskusi kita dengan dosen gampang. Karena ada pemikiran-pemikiran ahli yang sudah kita kuasai. Yang sering terjadi ialah ketika terjadi proses pembimbingan, kita tanya kepada mahasiswa, apa buku utama yang kau gunakan dalam menulis skripsi ini? Dia sendiri nggak bisa jawab. Nggak tahu dia apa buku yang utama yang digunakannya dalam penulisan skripsi. Jadi kalau misalnya nanti kalian ini menulis skripsi tahun depan, semester depan, mulai sekarang bacalah buku utama yang menjadi bagian kalian. Nah misalnya kalian ingin menulis tentang biblika. Biblika itu misalnya perjanjian lama. Apa akan tulisan akan skripsi yang akan kalian tulis? Bicara misalnya soal teologi perjanjian lama. Maka kalian pasti bacalah buku teologi yang ditulis oleh Karl Barth. Nah, ketika misalnya kalian menulis tentang teologi perjanjian lama, dosen menanyakan buku apa yang kau telah baca. Saya telah baca buku Karl Barth 1. Karena buku Karl Barth itu kan berseri, ada 1, 2, 3, dan 4. Tentu kan dosen sudah senang bahwa dia telah menguasai pemikiran Karl Barth. Dengan demikian, tulisan itu akan semakin berkualitas jika dia sudah baca buku Karl Barth, kemudian dia baca bukunya Groenen, dia baca buku-buku lain atau artikel-artikel lain yang ditulis oleh Samuel Haq misalnya, dia baca buku-buku ensiklopedi, wah bagus. Ini saya kira banyak mahasiswa, dalam pengalaman saya membimbingnya, banyak mahasiswa membuat terminologi pada bab 2 itu copy paste. Dia nanti buku-buku referensinya dalam membuat istilah definisi yang di bab 2 itu, buku-buku tahun 1970, ada lagi yang 1800, berbahasa Inggris itu. Buku-buku berbahasa Inggris, 1965, 1945. Saya ragu dia baca buku itu. Karena dia copy paste dari orang lain. Cuma kan tidak sampai ke sedetail itu kita tanya mahasiswa. Itu kan nanti terlampau mempermalukan dirinya. Sebentar ya, saya terima telepon ini.
Halo? Ya. Nggak ada. Tidak ada nama di sini. Ya sih. Sebentar, Bu. Atau video sudah. Oh, oke dah. Saya lanjutkan. Tadi ada telepon. Sebentar. Nah, jadi kita harus benar-benar sudah siap secara bahan. Ada yang kita tunjukkan, kita kuasai bahan itu. Kalau sudah seperti itu, nanti proses pembimbingannya akan semakin lancar. Nah, bagian yang keempat yang harus kita ingat ialah kuasai isi proposal skripsi Anda. Ini yang penting, kuasai. Nah, proses pembimbingan skripsi ke dosen pembimbing bukan hanya soal curhat biasa atau sekedar minta tanda tangan untuk memenuhi kertas bimbingan. Tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana akan ada bimbingan penyusun skripsi sesuai dengan judul skripsi yang kita ajukan. Tidak ada jurang antara dosen pembimbing yang di awal bimbingan, ketika misalnya dosen pembimbing itu menanyakan apa alasan kita mengangkat judul, memilih tempat penelitian, solusi, tujuan, manfaat, dan sebagainya, kita harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena ini kan ketika kalian misalnya nanti menentukan skripsi kalian, pertanyaan-pertanyaan ini akan ada di proposal itu. Dan ketika proposal itu sudah disetujui, jadi itu menjadi bab 1, lalu terjadilah proses pembimbingan, ini harus kalian kuasai. Ada kasus seperti ini, contoh. Ketika kita ujian proposal, dia menulis contoh, pendampingan pastoral kepada Ibu X yang ditinggal cerai suaminya. Itu judulnya. Lalu ketika kita tanya, apakah kamu kenal dengan Ibu X ini? Tidak. Apakah kamu mengetahui apa masalah Ibu X ini? Tidak. Lalu mengapa kau tulis ini sebagai judul skripsimu? Karena saya dengar teman saya cerita tentang Ibu X ini. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia tidak kenal ibu itu, dia tidak tahu masalahnya. Lalu dia mengangkat itu buah skripsi, penelitiannya, hanya karena dia dengar temannya cerita tentang Ibu X. Ini namanya orang yang tidak menguasai isi skripsinya. Kepada orang tersebut tidak akan mungkin ada diberi rekomendasi menulis skripsi. Tidak mungkin. Nah, akan pasti nanti akan dia diberikan kepadanya pengusulan judul baru, mengganti judul baru yang dikuasai. Kalau dia tidak kuasai isi skripsinya, bagaimana mungkin dia bisa menulis skripsi? Ini penting sama kalian. Jadi kuasailah skripsimu sedetail-detailnya. Sehingga ketika terjadi proses pembimbingan, kalian memang paham apa yang kalian tulis. Atau jangan nanti terjadi di tengah jalan kalian ganti judul skripsi. Ini kepada teman-teman kalian juga yang saya bimbing, ada yang terjadi seperti itu. Akhirnya ganti judul skripsi. Daripada dia menulis yang dia tahu, lebih baik ganti. Nah ini, jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi kita harus mampu menulis apa yang kita tahu. Itu ya, itu bagian yang keempat.
Lalu berikutnya ialah kita harus tahu persyaratan menulis skripsi di kampus kita. Apa persyaratannya? Persyaratannya yang pertama adalah kita tidak boleh memiliki nilai E di transkrip nilai kita. Tidak boleh. Nanti setelah ini lihat transkrip nilaimu dari awal sampai semester depan, usahakan jangan ada nilai E. Kedua, lihat tidak boleh lebih 2 nilai D. Dan yang ketiga, lihat nanti IP kamu sampai semester depan tidak boleh di bawah 2,0. Nah ini, jadi tidak boleh ada nilai E, tidak boleh ada 2 nilai D, dan tidak boleh ada di bawah IPK-nya tidak boleh di bawah 2,0. Ada orang bertanya begini, mahasiswa kepada saya, Pak, kalau nilai C saya banyak, bisakah? Bisa, kalau nilai C banyak. Karena kalau nilai C-nya banyak kan, itu berarti rata-rata kan sudah lebih daripada 2,0. Tapi kan kalau kalian bawa banyak C kan juga, nanti IPK kalian tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke gereja kalian. Kan di gereja kita, di gereja kalian, di gereja kita masing-masing kan ada apa? Ada standar ya. Ada standar apa namanya IPK yang diterima di apa? Di gereja-gereja kita. Nah itu. Jadi ini persyaratan yang harus kalian, itu persyaratan administratif yang harus kalian penuhi. Nah kemudian ini untuk apa namanya, ini yang kedua, ketiga ini sudah persyaratan untuk S2 dan S3 itu. Nah batasan waktu penulisan, kalau proposal itu sudah disetujui, waktu kita untuk menulis itu hanya 6 bulan. 9 bulan untuk S2, S3. Nah, jadi 6 bulan itu harus benar-benar kalian pakai sebaik-baiknya. Jangan kalian main-main. Biasanya mahasiswa ini begini, setelah ditentukan dosen pembimbing, tadi sudah ada SK-nya ya, memberitahu SK itu kepada dosen pembimbingnya pun dia lama. Dia hanya pegang SK itu. Dan dia tidak pernah menjumpai dosen pembimbingnya. Setelah bulan kedua baru dia datang. Itu berarti dia sudah resting time 2 bulan. Waktunya berarti tinggal 4 bulan. Kalau 4 bulan baru start, bagaimana mungkin sebuah skripsi selesai 4 bulan? Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi setelah terima surat itu nanti dari kampus, segeralah pergi ke dosen pembimbing, jumpai. Supaya terjadi proses pembimbingan. Gunakan 6 bulan ini. Kalau bisa kita menulis itu selesai 4 bulan itu sudah selesai dari awal dengan baik, atau 5 bulan kita gunakan dengan baik selesai, maka 1 bulan kan kita bisa periksa, koreksi baik-baik dari A sampai Z skripsi. Ini tidak. 4 hari lagi baru dikumpul, baru datang semua. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dokter pustaka, kata pengantar, ya kalian pikir rupanya dosen itu robot, bisa baca seperti Halilintar. Bisa sih bisa, tapi hasil skripsi kalian nggak bisa baik. Itu namanya asal ada atau asal-asalan. Karena tidak mungkin lagi dosen membaca substansi skripsi kalian, tidak mungkin lah. Daripada tidak tamat ini kawan ini, udahlah itu. Itu namanya skripsi-skripsian, bukan skripsi yang berkualitas. Ini jadi 6 bulan itu kalian gunakan dengan baik. Jika tidak bisa dipenuhi 6 bulan, maka diperpanjang waktu maksimal 3 bulan. Dan kalian akan membayar 25% dari biaya skripsi.
Kalau misalnya 2 juta itu skripsi, lewat dari waktunya 3 bulan, itu kalian bayar 25% tiap bulan. Berarti 25% dari 2 juta, sekitar 250.000 tiap bulan. Nah, kalau misalnya itu sudah kalian gunakan, diberi waktu 3 bulan, tapi juga tidak kalian selesaikan dengan baik, maka di sini dikatakan jika pada akhir perpanjangan belum selesai juga, maka mahasiswa tersebut dia akan memulai mengganti judul. Dia mengganti judul, memulai menulis skripsi dari awal tanpa masa perpanjangan. Jadi tidak ada lagi masa perpanjangan. Dan membayar biaya skripsi dari awal yang seperti dikenakan semula. Berarti bayar lagi 2 juta. Waktunya 6 bulan, tapi tidak ada perpanjangan lagi. Ganti judul, waktu 6 bulan, tidak ada lagi perpanjangan. Lalu ketika yang diperpanjang dengan ganti judul ini juga tidak dikerjakan dengan baik, maka dia akan drop out. Nah ini. Sampai di sini dulu, ada kira-kira pertanyaan. Sampai di sini dulu. Sebelum kita lanjutkan. Ada kira-kira pertanyaan sampai di situ dulu? Atau sudah cukup jelas? Silakan. Kalau masih ada yang mau dipertanyakan. Ada? Tidak ada. Apakah masih bersama saya atau tidak ini? Tidak ada. Saya sedikit, Pak. Ada? Saya Pak. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen. Pertama, mengenai waktu bimbingan, Pak. Ya. Itu biasanya waktunya disepakati atau bagaimana, Pak? Nah, nanti kalau kalian sudah menjumpai dosen pembimbing, tentu dia akan memberikan arahan. Bagaimana mekanisme pembimbingan? Apakah setelah dikasih paper kita ke dia, dibaca, waktunya 1 minggu atau 2 minggu baru bimbingan, tergantung. Kalau saya ya secara pribadi, saya buat hari, setiap hari Selasa, saya bimbingan. Di semua mahasiswa bimbingan saya setiap Selasa. Saya bimbing. Melalui virtual Zoom. Lalu bisa saya tambah waktu misalnya hari Kamis. Kalau dia padat bimbingannya. Secara virtual. Nanti kalian lihat itu di YouTube saya bagaimana bimbingan skripsi saya lakukan itu per hari Selasa. Jadi setiap mahasiswa yang bimbingan saya datang Selasa. Misalnya besok saya akan bimbingan kepada mahasiswa yang menulis skripsi di semester ini. Nah, di setiap Selasa mulai pukul 9 sampai pukul 12. Nah, itu tergantung waktu dosen itu di mana kosong. Kalau saya memang kosong hari Selasa pagi, tapi siangnya saya akan mengajar. Nah itu ya, tergantung kesepakatan mahasiswa dengan dosen itu. Tapi kalau boleh, kalian juga kejar waktu dosen itu. Tanya terus, Pak, kapan kita bimbingan? Kalau nggak ada di jadwal harinya, tanya. Tapi komunikasinya tadi bagus, gitu ya. Jangan kalau komunikasinya tadi, ya kadang-kadang dosen itu nggak mau jawab. Malas dia. Karena ya tidak bagus cara komunikasinya. Gitu ya, Andri. Baik, Pak. Tapi masih ada, Pak. Ya, silakan. Ya. Ada beberapa juga senior kadang curhat kepada saya kan, Pak. Dia bilang gini, pada saat dia bimbingan, kan ada 2 pembimbing. 1 dan 2. Tentu kan
kedua pembimbing ini kan Pak, ada kadang perbedaan pendapat gitu Pak. Nah, atau beda dia dalam hal memberi masukan. Jadi kadang kan mahasiswa bingung akan hal itu Pak, akan dua pendapat yang berbeda. Terima kasih Pak. Oke, kalau kalian menghadapi dosen pembimbing yang berbeda pendapat, bagaimana trik menghadapinya? Terima kasih ya Pak. Nah, Ya. terkadang memang mahasiswa ini melaga dosen pembimbing. Hati-hati ya, jangan melaga dosen pembimbing, itu bahaya. Kalau kalian mempersoalkan dosen A mengatakan ini, dosen B mengatakan ini, lalu kalian laga, itu kalian akan bingung sendiri, pusing sendiri. Jadi triknya bagaimana? Setiap dosen itu memiliki, saya katakan tadi, karakter yang berbeda, pola pikir yang berbeda, dan cara yang berbeda. Maka ketika kalian menerima bimbingan dari dosen A misalnya, dia mengatakan begini, A, B, C, D, lalu kalian pergi dosen pembimbing 2, dia katakan lalu kalian sanggah, Pak, kata dosen pembimbing 1 begininya, begini. Nanti datang dosen pembimbing 2, kalau begitu sama dia aja kau terus, katanya. Itu kan jadi front. Jadi triknya ialah dengarkan pembimbing 1, dengarkan pembimbing 2, lalu renungkan mana yang terbaik, karena yang menulis itu bukan dosen, yang menulis itu kamu. Kamu yang menentukan kemana ini arahan tulisanmu ini. Dosen itu hanyalah membimbing. Nah, saya sering ilustrasikan begini, dosen pembimbing itu, kami itu seperti seorang bidan atau dokter spesialis kandungan. Ada seorang ibu yang hamil, lalu dia datang kepada dosen, kepada bidan atau kepada dokter spesialis kandungan, lalu dokter mengatakan minum Prenagen, olahraga, lalu kalau jalan harus begini, kalau makan ini begini, minum sering susu keledai supaya sehat. Ini kan disarankan, dibimbing. Itu tergantung mahasiswa orang yang hamilnya. Kalau misalnya dia mendengar nasihat dokter supaya anaknya lahir sehat, bertumbuh dengan baik, maka dia belilah Prenagen atau belilah susu yang berkualitas selain Prenagen, makan makanan bergizi, olahraga dan sebagainya. Maka tiba pada waktunya lahirlah anak yang baik. Karena dia rajin konsultasi, dia rajin datang ke dokter bertanya, dia rajin melakukan nasihat dokter, lahirlah anak yang cerdas, yang sehat. Tapi ada ibu hamil, datang sekali, dinasihati, emangnya gue pikiri, emangnya kau yang punya uang, aku yang hamil, ngapain minum Prenagen, ngapain makan ini yang bergizi, ngapain olahraga, udahlah nanti lahir sendirinya itu. Nah, itu kan. Atau pergi dia ke dokter lain, dinasihati dokter lain, kata dokter ini begini, mana yang benar? Dia tidak dengarkan, lalu tidak lakukan, memang lahirlah anak itu, tapi lahir dengan tidak sehat. Karena tidak pernah melakukan nasihat dokter. Jadi mahasiswa seperti itu, dia sibuk membahas kata dosen A, dosen B, tapi dia tidak pernah mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Akhirnya tiba waktu yang sudah ditentukan, pengumpulan skripsi. Mana skripsimu? Kata dosen A, kata dosen B begininya, makanya malas aku, katanya. Udahlah, hancur. Jadi dosen pembimbing itu ialah hendak mengarahkan, membimbing kamu menulis. Jari-jarimu bergerak-gerak menulis, mengetik bab demi bab. Sampai selesai. Jadi jangan pertentangkan apa yang disampaikan oleh dosen A, dosen B. Enggak usah. Tapi teruskanlah menulis. Nanti dibimbing dosennya itu. Dia akan arahkan itu kepada yang lebih baik.
Begitu tipsnya ya. Jadi jangan pertentangkan pendapat dosen A dengan dosen B. Nanti itu akan buyar. Nah, gitu. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya sedikit, Pak. Ada? Saya, Pak. Silakan, silakan. Mengenai komunikasi kan, Pak. Saya melihat bagaimana Mengenai apa tadi kurang kuat? mengenai komunikasi, Pak, komunikasi. Ya, ya, silakan. Nah, saya melihat bagaimana keresahan mahasiswa dalam menyusun skripsi, yaitu di mana dosen yang dihubungi hanya membaca pesannya saja. Itu biasanya kenapa, Pak? Membaca Pesan, di-read saja gitu, Pak. dia hanya membaca pesan mahasiswanya. Masih panas ya. Iya, Pak, benar. Panas sekali. Oh, maksudnya dia tidak baca pesan mahasiswanya. Di-read saja, Pak, di-read. Oh. Nah, itu tadi ya, karena mungkin cara komunikasinya yang tidak baik. Coba kalau misalnya kalian kirim seperti surat resmi tadi, seperti yang saya buat itu. Pasti dosennya kan, wah seru kali ini kawan ini, semangat kali, sopan kali. Dia akan respon. Tapi kalau rupanya, misalnya, Pak, ini bab satu saya. Terima kasih, Pak. Saya jawabkan apa? Oke. Atau dia tidak read. Atau dia tidak baca. Dongkol dia lihat kita. Ada juga misalnya begini, sudah dibimbingnya mahasiswa ini, kejar ya, bab lu harus selesai minggu depan. Ini begini-begini, kerjakan baca buku ini. Ditunggu nggak datang. Tapi setelah bulan ketiga, dikirimnya lah bab 2. Baca. Nggak mau dia baca. Karena apa? Karena menurut dia mahasiswa itu tidak komunikatif. Gitu ya. Jadi mungkin ada banyak faktor yang membuat dosen itu hanya membaca saja. Tanpa dia merespon kapan untuk dilakukan bimbing. Atau kedua sibuk, belum dia baca. Ketika ditanya mahasiswa, Pak, kapan kita bimbingan? Dia belum baca. Kalau saya memang harus saya baca dulu, baru bisa bimbingan. Kalaupun saya tentukan hari Selasa, di hari Selasa itu yang saya baca dulu dibimbing, yang lain tunggu daftar bimbingannya. Mungkin ke Selasa berikutnya di bimbingan. Sehingga pembimbingan tidak asal-asalan. Jadi kalau dibimbing, benar-benar dibimbing. Misalnya contoh ya, kalau saya membimbing mahasiswa, ini saya tunjukkan dulu bagaimana prosesnya kalau saya bimbingan. Ini misalnya contoh. Contoh ya, harus saya lakukan seperti ini. Oh ini masih salah ini. Ini. Mana dia? Oh ini. Ini saya coret-coret. Ini kan, saya coret-coret. Saya kasih masukan. Nah, semua ini saya coret ini. Saya coret. Lalu saya kembalikan kepada mereka ini. Nah, itu contoh. Harus saya baca lengkap. Saya kasih catatan kaki, isi. Itu saya baca. Nah, begitu ya. Baru ada komunikasi dengan mahasiswa itu. Kita bimbingan tanggal sekian. Untuk si ini, si X, Y, Z. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya?
Saya, Pak. Silakan. Iya, saya sedikit mempertanyakan soal pembimbing dosen, Pak. Artinya gini, jika memang kampus yang menentukan siapa pembimbing dosen kita, apakah boleh kita mahasiswa mengajukan atau merekomendasikan pembimbing dosen kita, Pak, sesuai dengan alur judul skripsi kita, Pak? Nah, di kampus kita belum ada mekanisme itu. Yang menentukan pembimbing itu adalah bapak dosen. Tapi dengan membaca proposal skripsi kalian, dosen nanti sudah tahu siapa pembimbingnya. Seperti tadi, kalau bicara ilmu agama berarti dosennya ini, kalau bicara praktika dosennya ini, kalau bicara sejarah dosennya ini, sudah ada kan di kampus kita dosen-dosennya. Nah, makanya lebih baik saya katakan tadi, sebelum kalian menulis proposalnya, kalian sudah jumpai dosen itu. Supaya dia bimbing, supaya lebih terarah kepada bidangnya gitu. Tapi kadang kan ada mahasiswa tulisannya tidak terarah kepada bidang apa. Karena dia tidak konsultasi dengan dosen yang akan dia gunakan menjadi dosen pembimbingnya. Gitu ya Chris ya. Jadi memang tidak ada mahasiswa menentukan dosen pembimbingnya. Tapi dari proposal skripsi itu, dosen sudah tahu nanti siapa dosen pembimbingnya. Biasanya sih kalau kampus kita gini, kalian nanti kan akan mengadakan ujian proposal. Biasanya kan ada 3 yang menguji. Siapa penguji pertama, biasanya itu sudah menjadi dosen pembimbing utama. Siapa penguji pertama, biasanya itu sudah menjadi pembimbing utama. Biasanya sih gitu. Gitu ya. Oke, silakan. Yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi ini. Mana tadi ini? Sebentar, saya cari dulu. Sebentar ya, mana tadi dari kita? Oke, ini. Pemilihan judul skripsi. Jadi mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih judul sesuai dengan jenis bidang studi sebagai dasar penulisan skripsi sesuai dengan kemampuan akademis mahasiswa yang bersangkutan. Artinya begini, nanti kan kamu lihatlah transkrip nilaimu, kamu bidang apa sebenarnya yang paling bagus. Kalau misalnya nilai sejarah gereja yang A semua, berarti kamu bidang sejarah gereja. Kalau misalnya yang nilai di transkrip nilaimu, misalnya nanti ada yang bagus pastoral, pilihlah pastoral. Kalau misalnya nilai sejarah ilmu agama yang banyak A nanti di transkrip nilaimu, pilihlah ilmu agama. Ada banyak orang, dia PB itu bahasa Yunani C, pembimbing PB C, teologi PB C, tapi berani dia menulis PB. Enggak mungkin gitu kan. Dia tidak tahu menulis bahasa Ibrani dengan baik, tidak tahu teologi PL dengan baik, tidak tahu pembimbing PL, tapi menulis dia PL. Itu kan tidak baik. Jadi lihat nanti transkrip nilaimu. Kamu itu bidang apa? Jangan ikut ngetren orang. Teman kita pilih perjanjian baru, ngetren itu langsung ke perjanjian baru, nggak bisa. Apalagi di kita sekarang nggak boleh lagi menumpuk kepada satu bidang. Pastoral semua. Dari 30 yang menulis skripsi, 20 orang pastoral. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Nanti dosen akan bagi ke semua bidang. Jadi pilihlah, jangan menumpuk, jangan ikut ke sana. Orang sekarang ngetren menulis praktika, dogmatika, langsung dogmatika semua. Jangan. Berbagilah, ya, supaya semua ilmu itu ada sama kita. Oke, gitu ya. Kemudian judul skripsi ditetapkan oleh mahasiswa setelah berkonsultasi dengan dosen pengampu bidang itu. Jadi nanti kan sudah kalian bicara dengan dosen bimbingan yang kalian harapkan, lalu disetujui oleh dosen itu, nah itulah nanti judul skripsi.
dalam memilih dan menetapkan judul skripsi harus selalu diperhatikan hal seperti itu. Judul adalah ungkapan tersingkat. Judul itu ungkapan tersingkat dari muatan skripsi. Jadi judul itu jangan panjang-panjang. Singkat. Kalau panjang nanti, jangan-jangan kalian pun bingung. Jangankan pembacanya, kalian sendiri sudah bingung. Gitu ya. Jadi harus singkat. Tidak usah panjang-panjang. Baru jika skripsi hanya memiliki judul tanpa sub, ini maksudnya di bagian kedua ini begini. Jika judul skripsinya itu panjang, subnya pendek. Jika judul skripsinya pendek, subjudulnya agak panjang, menjelaskan judul tadi. Tapi kalau subjudulnya itu sudah jelas, tak usah lagi diperjelas. Subjudulnya pendek saja. Atau tanpa subjudul, kalau judulnya sudah jelas. Begitu. Kemudian bagi pembaca skripsi, judul merupakan janji yang harus dipenuhi oleh penulis. Jadi kalau misalnya skripsi kalian itu dibaca orang, apa yang kalian tulis di judul dan menjadi pertanyaan penelitian nanti di rumusan masalah, maka itu harus dijawab di skripsi itu. Jadi apa yang kalian tulis di judul itu harus tertera dalam uraian di skripsi. Jadi judul harus merupakan kalimat pernyataan atau statement dan tidak boleh dalam bentuk pertanyaan. Jadi judul skripsi itu jangan menjadi pertanyaan, tapi dia pernyataan atau statement. Baru harus dirumuskan dengan menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, tepat, dan bersifat netral. Baru harus dihindari judul yang diawali dengan kalimat seperti ini, sebuah studi ilmiah, suatu penelitian mengenai sedikit sumbangan dalam satu dua aspek tentang beberapa kritik terhadap, ini dihindari. Jangan digunakan judul seperti ini. Baru janganlah terjadi pengulangan atau penjiplakan dari skripsi orang lain. Maka nanti pergilah ke kampus, ke perpustakaan. Kalaupun kalian tidak bisa lagi melihat skripsi itu, mintalah daftar judul-judul skripsi yang sudah dibaca, digarap oleh abang-abang tingkat kita terdahulu, supaya jangan sama. Kalau yang sama nanti boleh-boleh saja, tapi harus beda variabelnya atau beda metodologinya, atau ada yang beda walaupun ada judul yang sama, tapi ada yang membedakannya baik variabel atau metodologinya atau substansinya beda, pendekatannya beda, itu boleh. Tapi kalau persis semua, itu nanti namanya penjiplak, plagiat. Apalagi semester depan kita sudah akan memberlakukan Turnitin. Turnitin itu skripsi itu kalau tidak lolos dari similarity di bawah 20%, maka nanti dia kembalikan ke mahasiswa untuk diperbaiki lagi.